Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas sebuah alur cerita film action menarik yang pastinya akan sangat seru untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Daripada Penasaran, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP. Film bermula pada sebuah laboratorium kartel. Ditampilkan seorang agen elit bernama James Baker memimpin tim DEA SWAT dalam persiapan untuk menerobos lab. Penembak itu mengeluarkan penjagaan awal, memberi isyarat kepada tim bahwa mereka akan menyerang. Setibanya mereka, beberapa petugas yang ganas pun muncul di antara para penjahat dan unit SWAT hingga menimbulkan baku tembak di antara mereka. Ketika pihak berwenang berada di atas angin, para penjahat memutuskan mundur ke bawah. James dan timnya mengikuti, yang secara sistematis berhasil menetralisir para penjahat. Setelah berurusan dengan sebagian besar anggota kartel Meksiko, James yang berhadapan dengan satu orang preman yang tersisa memintanya untuk menjatuhkan senjatanya. Dalam gangguan sesaat, penjahat itu pun tiba-tiba melancarkan serangannya dengan sebuah pisau, namun dengan cepat berhasil ditundukkan oleh James. Throw down your weapon. Throw down around. Hingga pada akhirnya, setelah semua musuh ditumbangkan, James dan tim malah menemukan sebuah fakta menyedihkan bahwa secara tidak sengaja terlihat 3 orang sandera telah kehilangan nyawa mereka atas baku tembak yang telah terjadi. Berjuang dengan halusinasi dan mimpi buruk akibat PTSD dari insiden tragis tersebut, James diberikan izin untuk pulih, dan setelah lama absen, ia pun memutuskan untuk bertemu kembali dengan istri dan 2 putrinya yang masih remaja. Adegan pun kemudian beralih ke seorang penjahat yang sedang dipenjara bernama Johnny, yang pada saat ini tengah berada di ambang pembebasan. Nampak dalam penjara tersebut, sekelompok pendendam mengincarnya karena sebuah insiden di masa lalu. Johnny rupanya adalah mantan veteran Irak dan Afghanistan yang dengan terampil dengan mudah mengalahkan penyerang tersebut sambil dengan tenang menyalakan rokok. Dengan menunjukkan perilaku yang lebih baik, ia pun meyakinkan pihak berwenang akan kesiapannya untuk memulai kehidupan baru, sehingga hal tersebut membuatnya dibebaskan tanpa ada ragu sedikit pun. Sementara itu, James yang sedang makan dengan keluarganya, kembali hati nuraninya terbebani oleh ingatan para sandera yang telah koit. Melihat keadaan ayahnya tersebut, kedua anaknya pun mengatur liburan singkat ke pegunungan untuk kedua orang tuanya. Perlunya waktu berkualitas bersama yang mereka perlukan. At first I thought we could all and they couldn't use it. So. Kembali ke penjara, teman-teman Johnny datang menjemputnya dan mengantarnya pulang. Selama perjalanan dengan mobil, mereka menanyakan tentang uang yang Johnny simpan sebelum dia di penjara. Yang mana dalam kilas balik yang terungkap, kita mengetahui bahwa Johnny telah menyembunyikan uang sebesar $3 juta pada sebuah rumah. Yang secara kebetulan, rumah tersebut rupanya saat ini telah ditempati oleh keluarganya James, yang tak lain merupakan tempat Johnny menyembunyikan kekayaannya. Nampak tanpa sepengetahuan mereka, beberapa pecahan uang tersebut tak sengaja ditemukan oleh Jennifer, salah satu anaknya James, yang kemudian juga dia gunakan. Dengan uang tersebut itu pula, kedua putrinya James mengatur liburan untuk mereka. Hingga suatu malam saat Jennifer berniat ingin mengambil lebih banyak uang dari tas itu, saudara perempuannya bernama Natalie tak sengaja melihatnya dan kemudian bertanya di mana dia menemukannya. Mereka pun kemudian malah berdebat. Natalie menyarankan agar adiknya tersebut tak menyentuh uang itu karena bukan hak mereka. Sementara Jennifer menegaskan bahwa uang tersebut yakni miliknya sejak pertama dia menemukannya. Don't want it and it's not no have fun. Don't want it, I'll take it. Sementara itu, Johnny dan teman-temannya pergi menemui saudaranya untuk menekankan perlunya mengambil uang tersebut secara diam-diam tanpa menarik perhatian. Dan pada malam harinya, geng itu tiba di rumah James. Seorang pria keluar dari mobil dan dengan cermat memeriksa tempat itu. Sekembalinya ke mobil, dia pun memberitahu yang lain bahwa ada 4 orang di dalam. Yang saat itu, James sedang berjalan dalam tidur. Tiba-tiba terbangun dan mengambil senjatanya. Dia menuruni tangga dan melepaskan tembakan melalui jendela yang coba ditembus oleh geng tersebut. Karena merasa bersalah, James berniat untuk pergi demi memastikan keselamatan keluarganya. Namun istrinya bersikeras memintanya untuk tetap tinggal.
Keesokan harinya, teman-teman James yang bernama Sebastian mengunjunginya untuk minum dan mengobrol. James curhat kepada Sebastian, memintanya untuk tetap tinggal demi menjaga keluarganya jika dia kehilangan kendali lagi. Dia mencari dukungan dari dokter yang meyakinkannya bahwa pengalamannya adalah hal yang biasa terjadi setelah peristiwa traumatis tersebut. The coffee I perfume. Sementara itu, rekan Johnny memberitahu dia tentang latar belakang James, hingga membuat Johnny kemudian meminta bantuan temannya, seorang petugas polisi bernama Alex, untuk membantunya dengan tawaran potongan 10% dari uang $3 juta yang akan dia dapatkan. I need your help. Doing what you do. Percent of 3 million. Talking about. All right, man. For a bottle or two. James berkonsultasi dengan psikolog yang merekomendasikan liburan bersama istrinya untuk melepas lelah dan membantu pemulihannya dari trauma. Hingga suatu hari James mendapat laporan dan dipanggil ke kantor polisi, di mana kontak polisi Johnny memberitahu dia tentang surat perintah penangkapan. Namun James melihat bahwa surat perintah tersebut tidak memiliki tanda tangan hakim, yang berarti tidak sah. Petugas Alex itu pun kemudian menghubungi Johnny, mengakui bahwa rencananya telah gagal dan James bebas untuk pergi. That's a shameful thing. There's not? I don't know what you... Yeah, he just left. Sore itu, James dan istrinya akhirnya memulai liburan untuk pergi ke gunung dengan meninggalkan kedua putri mereka yang saat ini sedang diawasi oleh kedua anteknya Johnny. Saat mereka pergi, salah satu antek tersebut keluar dari mobil untuk berpura-pura memeriksa mesin, sementara satu yang lainnya terlihat sangat ingin masuk ke dalam rumah tersebut. Oh, Dominic, relax. Di malam hari, para antek mempersenjatai diri tanpa peduli apa yang akan terjadi nantinya. Secara bersamaan, Jennifer rupanya telah mengatur pesta dengan mengundang sekelompok temannya untuk menonton film. Namun para preman tampaknya tidak terpengaruh dan tidak berniat membatalkan misi mereka. Melon ice. Yeah, bitch. Di sisi lain, James dan istrinya masih dalam perjalanan. Terlihat James kembali dihantui oleh kilas balik kejadian yang menimpanya. Istrinya memperhatikan masalahnya dan kemudian bertanya tentang apa yang telah terjadi. James pun mulai menceritakan bahwa setelah berurusan dengan para penjahat dalam misinya, mereka menemukan bahwa mereka secara tidak sengaja telah membunuh 3 orang sandera, yang tak lain seorang ibu dan 2 putrinya. Istrinya berusaha menghiburnya, meyakinkannya bahwa itu adalah kesalahan tragis, sesuatu yang bisa terjadi pada siapapun. It's not your fault. This is it. Kembali ke rumah, salah satu putri James, Natalie, mengasingkan diri di kamarnya, merasa tidak nyaman dengan pesta tersebut. Yang kemudian secara tidak sengaja menjatuhkan lampu dan menemukan sebuah kotak yang disembunyikan oleh Johnny di lantai di dekatnya, yang setelah diperiksa berisi sejumlah besar uang, cincin berharga, dan juga foto seorang wanita. Natalie memutuskan untuk melakukan pencarian online tentang penghuni rumah sebelumnya dan kemudian menemukan sebuah artikel yang merinci penangkapan Johnny bersama dengan foto wanita yang kemungkinan besar adalah mantan istrinya. Natalie kemudian memilih untuk menyembunyikan kotak itu di casing komputernya dan segera menghubungi teman ayahnya yang bernama Sebastian dengan maksud untuk menunjukkan temuannya itu kepadanya. Harry, what's going on? Where did you get this? I found it. Dia juga memberitahu Sebastian tentang kekhawatirannya terhadap Johnny. Namun, Sebastian memintanya untuk tetap tenang. Sebastian menginstruksikan dia untuk mengamankan uang itu dan kemudian berbicara dengan saudara perempuannya. Di sisi lain, Dominic, salah satu antek Johnny, terlihat meminum pil untuk memperkuat tekadnya sebelum memulai misi mereka. Yang mana hal itu membuat yang lain mengkhawatirkannya. Takut dia akan melakukan sesuatu yang keji jika telah kehilangan kendali. It's time to play. Kembali bersama Natalie, dia menemukan saudara perempuannya bersenang-senang dengan kekasihnya dan segera mencoba untuk menghubungi ayah mereka. Dia meninggalkan pesan sebelum pada akhirnya mencoba menelepon, yang mana di waktu bersamaan para preman terlihat telah mendekati rumah, menyembunyikan identitas mereka dengan sebuah topeng. Okay. No. Fuck it. Sebelum masuk, mereka bertemu dengan 2 remaja di dalam mobil yang sedang ingin in the hoy. Dominic menangkap anak laki-laki tersebut, sementara kekasihnya yang kemudian langsung dieksekusi oleh Dominic.
Sebastian merasakan ada sesuatu yang salah dan kemudian memerintahkan para remaja yang tersisa untuk segera pulang. Terlihat, seorang pria lainnya yang sedang berada di luar untuk buang air juga dihabisi oleh Dominic dengan begitu kejam. Para preman kemudian memaksa masuk ke dalam rumah, sementara Dominic melanjutkan penyerangan kejamnya terhadap para remaja tersebut. Natalie mengunci diri di kamarnya, mencari perlindungan di bawah tempat tidur. Dia memutar nomor telepon ibunya, yang kemudian diangkat langsung oleh ayahnya. Sayangnya dia kesulitan untuk mendengarnya dengan jelas, dan meyakinkannya bahwa dia akan segera menelpon kembali. Istrinya mendesaknya untuk menelpon ulang, namun sayangnya mereka malah tak mendapatkan sinyal. Di dalam rumah, Dominic dengan paksa memasuki kamar Natalie, dan kemudian berhasil menemukannya yang sedang bersembunyi di bawah tempat tidur. Ketika James akhirnya berhasil mendapatkan sinyal, dia pun akhirnya menemukan pesan menyedihkan dari Natalie tentang penyusupan di rumahnya tersebut. James sempat tidak yakin apakah dia mengalami halusinasi lagi atau itu kenyataan, dan memainkan pesan tersebut untuk istrinya, yang kemudian menegaskan keasliannya. James mencoba menghubungi Sebastian, namun sayangnya komunikasinya tak bisa tersambung, yang mana hal itu kemudian mendorong mereka berdua untuk mengambil keputusan cepat untuk segera kembali ke rumah. Sementara itu, para preman terus mencari uang yang tersembunyi di dalam rumah, dan ketika mereka berhasil mengumpulkan semuanya di dapur, salah satu dari mereka menyadari masalah penting yang harus mereka utamakan, yang tak lain adalah tentang sebuah cincin mendiang istri Johnny yang masih belum berhasil mereka temukan. Lebih jauh lagi, saudara laki-laki Johnny berpendapat bahwa uang yang mereka temukan itu rupanya telah berkurang $100.000. Mereka pun mencoba menanyakan hal tersebut kepada Natalie, yang terlihat bersikeras sama sekali tak mengetahui hal tersebut. Untungnya preman lainnya berhasil mengungkap sisa uang yang tersembunyi tersebut di balik tembok. Sementara itu, Sebastian yang terikat akhirnya berhasil membebaskan dirinya, yang kemudian dengan cepat menjatuhkan saudara laki-laki Johnny, yang kemudian langsung dihabisi. Namun sayangnya aksi Sebastian tersebut berhasil diredam oleh salah satu preman lainnya dengan sebuah tendangan super yang dia layangkan. Para preman segera menghubungi Johnny untuk menyampaikan berita suram tersebut tentang kematian saudaranya. Holy shit. Sementara itu pada suatu tempat, sebuah pertempuran underground sedang terjadi dengan menampilkan seorang kenalan lama Johnny yang bernama Ray sedang menikmati pertarungannya, yang mana terlihat pria tersebut berhasil mengalahkan musuhnya dan kemudian segera menemui Johnny setelah bertahun-tahun lamanya terpisah. Johnny langsung mengungkapkan kedatangannya dengan menceritakan tentang tragedi kematian saudaranya dan kemudian memerintahkan mereka berdua untuk mau bersedia membantunya membalaskan kematian adiknya tersebut. Still fighting every day. Johnny dan kelompok premannya akhirnya tiba di kediaman James. Johnny menemukan tubuh tak bernyawa saudaranya, kemudian mengambil pisau dan dengan kejam langsung menghabisi Sebastian. Dia mengambil telepon Sebastian dan menghubungi James, mengeluarkan peringatan mengerikan tentang sebuah ancaman kepada James. James dengan cepat memberitahu Johnny bahwa dia sudah dalam perjalanan dan menunggunya. Well, it's a little too... I won't kill you. Don't worry. I got rid of it. Johnny membawa Natalie ke kamarnya, di mana pada akhirnya dia menyerahkan kotak berisi cincin itu. Sementara di sisi lain, James dan istrinya akhirnya tiba di rumah mereka dan meminta istrinya untuk tetap berada di dalam mobil sementara dia akan menghadapi para penjahat tersebut. Saat James mulai bergerak, dia melihat sepasang antek Johnny yang berada di dalam mobil. Salah satu dari mereka melangkah keluar untuk menyelidiki. Namun James yang bersembunyi di bawah mobil dengan cepat langsung melumpuhkannya. Tak hanya itu, salah satu penjahat lainnya pun juga tak luput dari keganasan mantan pemimpin anggota spesial tersebut yang kini mulai beraksi. James kembali berjalan melewati rumahnya itu dan kembali berhasil membungkam dua preman Johnny yang berjaga. Tak hanya sampai di situ, seorang antek Johnny yang mencoba menyelinap di belakangnya juga tak luput dari pengawasan James yang bereaksi dengan cepat. Tak lama setelah itu, dia menerima pesan dari istrinya, memberitahukan kepadanya bahwa dia telah menelepon polisi bersamaan dengan Dominic yang pada saat di luar tengah menyadari keberadaan anggotanya yang kini ditemukan telah tak bernyawa.
James dengan berani akhirnya berhasil masuk ke dalam rumah, menemukan putri pertamanya dengan begitu cepat, dan langsung memintanya untuk segera melarikan diri keluar demi keselamatan. Yang mana setelah itu, terlihat seorang preman yang telah mengetahui kedatangan James mencoba untuk menikamnya. Beruntung James dengan cerdik dapat mendeteksi bayangannya, dan kemudian dengan cepat langsung melumpuhkan pria tersebut. Sementara itu, Johnny dan rekannya akhirnya menerima kabar tentang kehadiran James, yang pada saat itu langsung ditantang oleh Ray untuk bertarung dengan menggunakan tangan kosong. Pertarungan mereka pun terjadi dengan lumayan epik, hingga pada akhirnya James yang berpengalaman berhasil mengalahkan pria petarung tersebut dengan sebuah tendangan yang mendarat di kepalanya. Setelah pertarungan itu, Dominic yang bersenjata tiba-tiba muncul dan langsung maju untuk menyerang James yang sempat lengah. Dominic mencoba menembak, namun James berhasil mengalihkan tangannya hingga menyebabkan tembakannya tersebut malah mengenai dirinya sendiri. James melanjutkan pencariannya ke atas, hingga kemudian dia bertemu dengan sisa anak buah Johnny yang mencoba menyandera Natalie dengan maksud untuk mengancam James. Tak tergoyahkan, James pun mengarahkan pistolnya ke pria tersebut dan langsung mengeksekusinya tanpa mempedulikan kata-kata dari pria itu. James memeluk putrinya dan memintanya untuk segera turun ke bawah, dan setelah itu dia memanggil nama Johnny, menyatakan bahwa mereka kini hanya berdua yang tersisa. Dia melemparkan tubuh preman sebelumnya yang telah dieksekusi ke dalam ruangan dengan maksud untuk memancing Johnny, melepaskan beberapa tembakan yang menghabiskan amunisinya, hingga pada akhirnya pertarungan tangan kosong pun terjadi di antara keduanya, yang mana terlihat James dengan lantangnya memberikan serangkaian pukulan yang menghukum pria tersebut, sebelum pada akhirnya seorang petugas polisi yang merupakan teman dari Johnny sebelumnya tiba di tempat kejadian dengan maksud untuk menghentikan James. Namun di sini James dengan terampil berhasil membujuk petugas tersebut untuk menjatuhkan Johnny dengan menyarankan akan membagi uang tersebut dan melarikan diri. Yang mana perkataan James itu langsung disetujui oleh petugas itu, yang tanpa pikir panjang langsung mengeksekusi Johnny. This is for my wife, Bashy. That's not department issue in that bag, Johnny. But if you kill me, there's got criminal home. I'll kill you. Sayangnya semua rencana tersebut seketika berubah ketika istri James yang tiba-tiba datang dengan cepat malah menetralisir petugas tersebut dengan sebuah tembakan. Beberapa saat kemudian, pihak berwenang pun akhirnya tiba di TKP dengan memastikan keselamatan James dan keluarganya, yang mana terlihat mereka keluar dari cobaan itu tanpa cedera dan juga selamat. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan.